Kembali lagi dalam program Cerita Muslimah di MKTV dan masih dalam segmentasi kali ini yaitu Bunda Menjawab, di mana sahabat-sahabat bisa memberikan pertanyaan, seputar masalah yang tengah dihadapi. Boleh silakan ya dilayangkan kepada nomor yang tertera di layar kaca sahabat MKTV di sini. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan disaring oleh admin, WA kami. Dan nanti insya Allah di tiap bulannya ada satu kesempatan, ada satu segmen di Bunda Menjawab ini akan difilter dan ditayangkan pertanyaan dari sahabat yang sudah masuk. Dan kita lanjut lagi kali ini kepada pertanyaan dari, yakni seorang muslimah, ini belum Bunda ya. Baik nih Bunda, dilanjutkan ya pertanyaan kita kali ini. Assalamualaikum Bunda. Bunda, saya ini sudah 2 tahun menikah. Dulu suami rajin sekali memberi perhatian. Tapi kok sekarang sudah 2 tahun berjalan terasa acuh ya itu, sibuk dengan pekerjaan, bahkan akhir pekan saja yang seharusnya itu memang ada waktu untuk libur, habis untuk hobinya. Saya sudah berupaya untuk berbicara baik-baik dengan suami, tapi beliau bilang bahwasanya saya malah yang terlalu sensitif. Di lain sisi, saya berpikir hubungan yang harmonis antara suami istri ini adalah, sesuatu yang harus dirawat bersama, ada maintenance-nya gitu. Salah satunya misalnya bisa dengan liburan bersama atau sekedar hanya mengobrol berdua saja dari hati ke hati, tapi seakan-akan semakin ke sini dia semakin tertutup dengan saya. Tidak banyak cerita, tidak banyak sharing. Kadang juga kalau misalnya dia sharing, saya suka dianggap tidak ada, seperti ada tapi tiada gitu Bunda. Nah, apakah ini masuk ke dalam ujian rumah tangga, atau saya memang terlalu menuntut, terlalu sensitif, dan bagaimana kami di keluarga bisa saling memahami satu sama lain sehingga hubungan menjadi lebih baik lagi? Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih Ibu. Pertama, jangan pernah berharap kepada suami. Jangan pernah berharap kepada suami. Menuntut ideal. Sangat capek dan lelah. Fokuslah kepada tugas-tugas Ibu sebagai istri, sebagai ibu, atau sebagai apapun yang Ibu selama ini bisa Ibu lakukan. Bagaimana ke orang tua kalau masih hidup, bagaimana bermasyarakat, bergaul. Nah, kalau suami cuek, tiba-tiba dia sibuk dengan hobinya atau pekerjaannya, saya setuju ya Bu ya, maintenance keluarga harmonis jalan berdua, mengulang masa lalu, tetapi itu tidak akan bisa terjadi, tidak akan nyaman kalau hatinya tidak saling nyambung. Akhirnya nanti formalitas saja. Banyak orang hari ini kan tampak mesra, tapi sebetulnya hati mereka itu tidak nyambung. Saya selalu mengilustrasikan seperti piramid. Seorang istri di pojok sini, seorang suami di pojok sana. Puncak piramid itu Allah. Kalau istri dia mau ke Allah hatinya dan suami mau ke Allah, walaupun jarang bertemu, itu hati tetap akan nyambung. Tapi kalau dia istrinya tidak ke Allah, suaminya mau ke Allah, tidak akan nyambung. Ya, jadi kalau misalnya istri mau ke Allah hatinya, suami mau ke Allah, dia akan nyambung, walaupun tidak bertemu. Tapi kalau misalnya istri mau ke Allah, suami tidak, walaupun 24 jam bareng itu nggak akan ketemu gitu loh, ya. Jadi tidak bisa dipaksa, untuk saling mencintai, untuk saling, harmonis itu tidak bisa dipaksa. Tapi itu karena memang hati terdalam. Nah, pertanyaannya, kenapa suami dianggap terjadi perubahan? Kalau berbicara tauhid ya Bu ya, coba dievaluasi apakah Ibu akhir-akhir ini semakin mencintai suami? Takut kehilangan suami, merasa nyaman ada suami. Eee, kembali saya katakan, jangan membuat Allah cemburu. Kalau Allah sudah cemburu, maka Allah ambil, Allah singkirkan. Karena Allah ingin hati hambanya itu hanya ada Dia. Kalau Ibu cinta kepada suami silakan, sayang silakan, tapi tidak boleh menjadi penghalang cinta Ibu kepada Allah. Jadi Allah itu cinta nomor satu. Nah, kalau Ibu sangat, sibuk dengan suami dan, "Kok aku dicuekin ya? Kok nggak ada waktu buat aku?" Ibu menuntut dan Ibu sangat capek, sangat lelah. Capek dan lelah. Nanti uring-uringan, akhirnya nggak fokus kepada amanah-amanah di rumah.
atau amanah lainnya. Udah Bu, sekarang Ibu tidak sibuk dengan, suami, perilaku dia, Ibu lakukan yang terbaik, kemudian Ibu ibadah kepada Allah harus bagus, diperbaiki, hubungan dengan Allah kita tuh kadang lebih sibuk dengan orang-orang ya sekitar kita, suami, anak, tapi kita dengan Allah itu ala kadarnya gitu loh. Padahal Allah penentu segalanya, Bu. Jadi Ibu perbaiki hubungan dengan Allah secara syariatnya, kepada manusianya Ibu perbaiki juga dengan suami. Coba bicara baik-baik dari hati ke hati. "Kamu kenapa selama ini cuek? Ada yang salah nggak dengan saya? Atau gimana?" gitu. "Enggak, kamu udah baik," kata suaminya. Kamu udah baik kok, kamu sensitif aja." Berarti Ibu introspeksi diri ke dalam hati yang lebih dalam lagi. "Oh iya, jangan-jangan saya terlalu cinta nih, jangan-jangan saya terlalu berharap nih, jangan-jangan saya terlalu menuntut nih," gitu ya. Akhirnya ya capek sendiri gitu kan, kesel gitu kalau tidak terpenuhi. Udah Bu, santai aja. Kalau Ibu sudah nanti seperti itu, Ibu cinta, sayang, tapi sudah tidak diperbudak dengan makhluk, dengan suami, udah, Ibu akan produktif. Kalau seperti ini Ibu nanti tidak produktif. Kepikiran Allah makin nggak suka. Gitu ya Bu ya, alihkan ke yang lain yang lebih bermanfaat. Tapi tetap Ibu melayani suami dengan baik. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Ini memang satu highlight Bunda ya, kalau misalnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, nanti Allah perbaiki hubungan kita dengan manusia, dengan seluruh hambanya ya. Masya Allah, baik. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan dari seorang muslimah yang belum berumah tangga ataupun belum berkeluarga. Bunda, saya menerima tawaran pekerjaan di perusahaan multinasional dengan gaji yang diberikan ini 2 kali lipat dari tempat yang sebelumnya. Namun setelah beberapa minggu bekerja, saya merasa jauh sekali dari nilai Islam. Banyak perayaan yang bercampur laki-laki dan perempuan. Hubungan antara karyawan yang sudah beristri atau bersuami dengan teman di kantor itu sangat dekat, seakan tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, budaya minum-minum di akhir pekan itu dianggap wajar, Bunda. Karaoke bareng juga sering, bahkan kalau kami tidak ikut, itu selalu saja ada komentar ataupun sindiran kepada saya. Saya takut terbawa, Bunda, tapi juga merasa sayang jika melepas penghasilan ini karena nominalnya memang cukup besar. Bunda, yang ingin ditanyakan adalah apakah saya lemah iman jika mempertimbangkan keluar demi menjaga keyakinan? Atau saya harus seperti apa, Bunda, untuk berbuat di kantor? Apakah saya bisa memberi pengaruh baik kepada teman di kantor, sedang memang posisi saya bukan posisi atasan atau bos yang punya jabatan di kantor? Terima kasih, Bunda. Ditunggu ya jawabannya. Silakan, Bunda. Iya, ujian terberat memang, yang sangat membuat iman kita naik atau turun, menguat atau melemah itu adalah di pergaulan. Di pergaulan. Dari kisah ini, dari cerita ini, Teteh diuji dengan apa? Diuji imannya. Apakah memilih Allah atau memilih dunia? Kalau memilih Allah, Teteh akan punya sikap ya, eee, untuk bisa menghindar. Ya kalau kalau dramatisnya adalah keluar. Kalau kiranya iman itu hancur ada di dalam, jauh dari Allah. Makanya di sini kan sebetulnya dilihat kekuatan iman kita, kita memilih Allah atau memilih dunia. Kalau memilih Allah, dunia akan ditinggalkan. Dalam artian, kalau kira-kira dunia itu memang membuat kita jauh dari Allah. Buat apa kita kaya, punya dunia, tapi hati kita nggak tenang, hati kita nggak bahagia. Ya gaji besar, kemudian segala dikasih, difasilitasi, tapi batin nggak tenang itu nggak akan bahagia. Makanya bahagia itu nggak bisa dengan dunia. Nah, di sini saya juga, bersyukur ya, karena masih hidup gitu hatinya. Ada kegelisahan tersendiri saat berbaur dengan yang itu tidak sesuai gitu ya. Akhirnya kan ini kalau dibiarkan, hati yang tadinya hidup sehat itu bisa jadi berpenyakit. Karena racun hati kan dari pandangan, pendengaran, pergaulan. Nah, pilihannya adalah mau terus bekerja dengan mewarnai lingkungan itu atau tinggalkan karena takut jatuh dalam dosa. Orang-orang yang sungguh-sungguh mau kembali ke jalan Allah, dia sangat takut jatuh dalam dosa.
Sehingga dia bukan eksklusif menjauhi lingkungan itu, merasa diri baik, bukan, tetapi dia takut dia jatuh dalam dosa. Sehingga dia lebih baik menghindar. Tapi kalau sudah kuat gitu ya, sudah punya prinsip, maka dia akan bertahan tapi dia punya sikap. Tidak larut, tidak ikut-ikutan. Disitulah sebetulnya ujian iman, kekuatan. Ya kalau di zona aman orang godaannya nggak terlalu berat ya. Di sini kalau teteh ini lulus gitu menghadapi situasi ini tetap bertahan, tetap dekat sama Allah itu mantap itu. Berarti lulus ya dengan ujiannya gitu. Dakwahnya itu bisa melalui Iya. akhlaknya yang Iya, mengikat. kan dia pengendalian dirinya tuh, hawa nafsunya itu, kesenangan dunia itu dia bisa menang gitu. Dia bisa mengalahkan, itu hebat sekali ya mujahadahnya kalau bisa. Tapi bagi yang tidak, bahkan dia terikut arus, sebaiknya dia tinggalkan. Allah dinomor satukan. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Memang dilema sekali nih Bunda. Apalagi kalau misalnya ternyata di perusahaan multinasional dengan gaji yang memang berkali lipat pada saat Nah. keadaan sekarang ya Bunda ya. Kalau mudah-mudahan lulus tadi Teteh ada 2 opsi ya, diisi horokan saja, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Nah, sahabat MGTV, kita masih punya segmen-segmen selanjutnya. Untuk itu tetap bersama kami dalam program Cerita Muslimah di MGTV.